Pernah nggak sih ketika kalian itu lagi pakai sebuah aplikasi dan kalian itu sadar bahwa ada satu fitur yang hilang dari aplikasi tersebut? Padahal biasanya ada nih fitur ini, kok tiba-tiba bisa hilang? Ayo kita bahas alasannya hanya di Opsina Podcast episode kali ini. Ketika kita bicara tentang aplikasi yang sering digunakan, tentunya setiap orang itu beda-beda ya. Tergantung bagaimana kalian itu menjalani hidup. Mungkin kalian itu orangnya suka belanja, kalian itu bakalan banyak install aplikasi e-commerce. Kalau kalian itu suka sosialisasi, mungkin kalian akan banyak install sosmed dan juga messenger. Atau kalau kalian itu doyan makan, kalian pasti bakalan banyak install aplikasi yang berhubungan tentang makanan dan juga travel. Dan masih banyak lagi. Tapi meskipun preferensi kita itu berbeda-beda ketika menggunakan aplikasi, pasti kalian akan sering menemukan beberapa fitur yang bisa dikatakan cukup aneh di dalam aplikasi tersebut. Entah karena dia tidak relevan dengan fitur aplikasi yang lain, atau fitur yang dapat dikatakan cukup dipaksakan dengan kategori aplikasi di bidang tersebut. Misalnya, kalian bisa bayar listrik, air di aplikasi ojek online. Atau kalian itu bisa bersosmed ria di sebuah aplikasi e-commerce. Fitur-fitur yang sebenarnya cukup aneh ketika pertama kali dikeluarkan di aplikasi tersebut. Tapi terlepas dari keanehan fitur tersebut di dalam aplikasinya, biasanya aplikasi tersebut ada yang bisa bertahan sampai sekarang, ada juga yang tidak dapat bertahan, bahkan hilangnya itu cepat. Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu akhirnya memutuskan bahwa fitur yang tadi sudah di-launching akhirnya dihilangkan saja atau di-take down. Langsung aja kita bahas alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah karena fiturnya itu tidak laku. Ada dua kemungkinan kenapa fitur tersebut bisa jadi tidak laku. Yang pertama karena orang itu nggak tahu ada fitur tersebut sehingga nggak dipakai. Dan yang kedua, karena memang nggak relevan aja. Dimana ketika kita menginstal aplikasi tersebut dengan tujuan A, tiba-tiba di dalam aplikasi tersebut punya satu fitur yang tujuannya Z, yang jauh dari tujuan utama kita. Karena tujuan awal kita itu tidak sesuai dengan fitur tersebut, tentunya kita jadinya tidak tertarik untuk menggunakan fitur tersebut. Karena ya memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Perlu diketahui bahwa sebuah fitur di dalam aplikasi itu layaknya kita nge-launching sebuah produk. Baiknya dilakukan riset terlebih dahulu, apakah dari sisi pasar itu membutuhkan produk tersebut. Begitu juga dengan fiturnya. Jadi balik lagi, kata kuncinya di sini adalah butuh. Jadi kalau ada fitur baru yang tidak relevan dengan kebutuhan kita, dengan tujuan awal kita, maka kemungkinan besar kita tidak akan menggunakannya. Dan hal itu yang membuat fitur tersebut tidak laku. Alasan kedua, kenapa aplikasi memutuskan untuk menutup fitur? Karena fitur tersebut tidak menguntungkan. Karena balik lagi, kita itu kan bicara terkait bisnis. Bisnis untuk bisa survive, mereka itu harus punya sumber revenue dan juga profit. Tentunya ketika sebuah aplikasi mengeluarkan fitur itu udah ada perhitungannya sendiri. Cuma pertanyaannya adalah, apakah fitur tersebut berhasil mencapai target? Karena tentunya untuk bisa mendapatkan keuntungan itu udah ada target yang di-set dari fitur tersebut. Mungkin adalah sekali dua kali fitur tersebut nggak capai target, ada. Tapi bayangin ketika fitur tersebut balik lagi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa itu, karena kan setiap masa itu kebutuhannya beda-beda ya. Maka fitur tersebut tentunya akan kehilangan daya tariknya lagi. Sehingga yang awalnya itu tembus target, lama-lama menurun sampai tidak tembus target. Dan kalau hal ini terus-menerus berlangsung, tentunya ini akan jadi beban perusahaan. Karena untuk memaintain satu fitur aja itu lumayan berat juga. Bagaimana dengan fitur-fitur yang lain? Pokoknya memakan resource lah. Oleh karena itu, daripada merepotkan, sebaiknya fitur tersebut di take out. Toh juga udah tidak menguntungkan perusahaan lagi. Lanjut, alasan ketiga, karena kerjasama dengan third party sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Nah, kebanyakan fitur-fitur yang dikeluarkan di dalam sebuah aplikasi itu bukanlah fitur yang dikerjakan sendiri.
ada campur tangan third party atau campur tangan dengan perusahaan lain yang sudah memiliki fitur tersebut. Jadi dapat dikatakan itu semacam integrasi lah. Sebenarnya kita aksesnya lewat aplikasi A, tapi mengarahnya ke aplikasi B. Tentunya dalam integrasi ini udah ada perjanjian antar dua belah pihak. Entah bagaimana cara kerja fiturnya, kemudian pembagian hasilnya. Masalahnya adalah ternyata dalam sebuah kerjasama itu tidak selalu kedua belah pihaknya mendapatkan keuntungan yang seimbang. Dan lama-kelamaan ini akan mengarah kepada kerugian ke salah satu pihak aja. Nah, kalau udah seperti ini, untuk meminimalisir resiko, biasanya kerjasamanya itu di-terminate, sehingga fitur tersebut akhirnya dihilangkan. Tapi bagaimana kalau kondisinya itu kerjasamanya kedua belah pihak kebetulan mendapatkan keuntungan yang dapat dikatakan seimbang? Biasanya sih kerjasamanya itu akan berakhir sampai ke masa waktu yang ditentukan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kedua belah pihak itu ingin memperpanjang. Terkadang salah satu perusahaan atau kedua belah pihak itu malah ingin mencoba menggali keuntungan lebih. Entah menaikkan biaya fee, entah melakukan request terhadap fitur yang lain. Dimana setelah dikaji-kaji lagi ternyata tidak sejalan nih dengan perjanjian awal yang sudah pernah terjadi, yang akhirnya membuat perjanjian kerjasamanya tidak diperpanjang. Kalau udah seperti itu, mau nggak mau fiturnya di take out. Kemudian alasan yang keempat, karena terjadi efisiensi perusahaan. Ya seperti yang sudah terjadilah belakangan ini, yaitu PHK atau terjadi pemisahan perusahaan. Tujuannya untuk melakukan efisiensi terhadap resource yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kalau terjadi PHK, tentunya perusahaan itu artinya bakalan kekurangan resource. Karena mereka itu akan mulai mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki itu kepada sektor-sektor yang memang menguntungkan untuk perusahaan. Termasuk dalam fitur-fitur yang sudah ada di sebuah aplikasinya. Dan kalau memang perusahaan itu menganggap bahwa fitur dari aplikasi tersebut sudah terlalu banyak untuk dihandle oleh resource mereka, mereka akan mulai memilih beberapa fitur yang memang menguntungkan buat mereka. Dan ini balik lagi ke alasan yang kedua tadi. Kalau fitur-fitur yang kurang menguntungkan akhirnya diputuskan untuk di take out aja, nggak usah diurusin lagi. Kalau terkait pemisahan perusahaan, biasanya ada satu fitur yang bisa dikatakan berjalan dengan sangat baik, bahkan usernya itu membludak. Dan karena dampaknya cukup besar, terkadang fitur ini malah dibuatkan aplikasi lain. Dan dalam kasus yang jauh lebih besar lagi, bahkan bisa dibuatkan perusahaan lain yang menghandle fitur tersebut di dalam aplikasi yang baru. Contoh yang baru-baru ini tuh GoPay, dimana GoPay kan dibuatkan aplikasinya sendiri. Dan katanya bakalan dihandle sama perusahaan finansialnya si Gojek atau Goto. Lalu alasan terakhir, karena ada perbaikan fitur. Ya balik lagi lah, namanya juga buatan manusia, tentunya nggak ada yang sempurna. Pasti ada celah-celah di dalam aplikasi tersebut yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi atau masalah yang bakalan jadi besar kalau dibiarkan, fitur tersebut dihilangkan untuk sementara. Ya, kadang ada yang sementara, kadang ada yang permanen, tergantung tingkat kerusakan yang terjadi. Kalau masalahnya kecil, biasanya fiturnya bakalan balik dengan cepat. Kalau masalahnya cukup gede, nah itu tuh, biasanya fiturnya tersebut bakalan nggak ada kabar fiturnya baliknya kapan. Jadi ya kalau itu fitur favorit kalian, harap-harap aja segera balik. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa banyak aplikasi yang memutuskan menghilangkan fitur yang ada di aplikasi mereka. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang teknologi digital yang berhubungan dengan aplikasi ini. Karena banyak juga kasus di mana fitur yang dihilangkan itu bukanlah fitur-fitur aneh, tapi juga fitur-fitur yang dapat dikatakan favorit oleh penggunanya. Sehingga cukup aneh aja, kok fitur favorit malah dihilangkan. Nah, gue memberikan gambaran dari episode kali ini. Ya, semoga bermanfaat lah buat teman-teman semuanya.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.